Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatun finnar. Para pendengar yang berbahagia, sungguh ikhlas itu tidak mudah. Namun kalau kita melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, insya Allah akan mendapat kemudahan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Hadapkanlah wajahmu kepada agamaku dengan lurus. Para pendengar, ikhlas bisa mencegah dari kesyirikan, apakah itu syirik besar maupun syirik kecil. Sehingga setiap orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan atau salah satu dari macamnya, maka ini tidak lain tidak bukan adalah karena keikhlasannya sangat lemah. Seorang hamba hendaknya bersungguh-sungguh dalam menumbuhkan dan menguatkan keikhlasan dalam hatinya, yaitu dengan cara menyempurnakan ketergantungan kepada Allah dalam beribadah, kembali kepadanya, takut kepadanya, berharap kepadanya. Serta bertujuan mencari keridhaan Allah dan pahala darinya. Dalam setiap apa yang diperbuatnya dan dalam setiap apa yang ditinggalkannya dari perkara-perkara yang zahir maupun yang batin, hanyalah karena Allah semata. Para pendengar, seorang hamba yang baik hendaknya harus benar-benar takut terhadap syirik. Kita harus terus berusaha menjauhkan diri darinya, dari jalan-jalannya, wasilah atau perantaranya, dan sebab-sebabnya. Di samping kita memohon kepada Allah agar terlindung darinya, sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi, orang-orang soleh, dan manusia pilihan, yaitu mereka berdoa dengan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari syirik. Salah satu doa supaya terhindar dari bahaya syirik adalah A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedang kami mengetahuinya, dan kami memohon ampun kepadamu atas apa yang kami tidak mengetahuinya. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu." Qalu wa masyirkul asgharu ya Rasulullah. Qala ariya'u. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa atas kalian adalah perbuatan syirik kecil. Mereka, para sahabat, bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu riya. Jadi riya adalah salah satu syirik kecil yang harus kita hindari. Para pendengar,
Karena kesempurnaan belas kasihnya Allah dan Rasulullah kepada kita manusia, dan juga kesempurnaan terusnya kebaikan Rasulullah kepada umatnya. Tidak ada suatu kebaikan melainkan beliau menunjukkannya kepada umat Islam, serta tidak ada suatu keburukan melainkan beliau memperingatkan umatnya darinya. Para pendengar yang beriman, Al-Khalil berkata, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam," dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Quran Surat Ibrahim ayat 34, ayat 35. Para pendengar yang beriman, kita hendaklah takut terjatuh kepada kesyirikan, karena Nabi Ibrahim alaihi wasallam merupakan imam orang-orang yang hanif. Bahkan beliau sendiri pernah menghancurkan berhala-berhala. Beliau saja takut terjadi penyembahan terhadap berhala. Lalu bagaimana dengan selain beliau? Bagaimana dengan kita? Para pendengar, cara untuk bisa terbebas dari kesyirikan adalah dengan menuntut ilmu syar'i, belajar tentang agama Islam yang Allah telah utuskan Rasulullah mensyiarkan ajaran Islam tersebut, yaitu mentauhidkan Allah serta larangan untuk mempersekutukannya. Para pendengar, pokok dari landasan agama para Rasul adalah tauhid. Oleh karena itu, kita harus benar-benar hati-hati terhadap perbuatan-perbuatan syirik. Karena syirik adalah menyekutukan Allah, sangatlah bertentangan dengan tauhid. Syirik terbagi menjadi dua jenis, syirikul akbar atau syirik yang besar, dan syirikul ashar atau syirik kecil. Syirik besar adalah maksudnya mempersekutukan atau mempersembahkan salah satu jenis peribadatan kepada selain Allah. Maka itu setiap kesyirikan, setiap keyakinan, perkataan maupun perbuatan yang disyariatkan oleh Allah yang dipersembahkan kepadanya semata, maka ini adalah tauhid, keimanan dan keikhlasan. Namun, jika dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan dan kekufuran. Seperti halnya seseorang yang menjadikan tandingan bagi Allah. Dia berdoa kepada selain Allah, takut terhadapnya, berharap atau mencintainya sebagaimana kecintaannya kepada Allah, dan seterusnya. Demikianlah kesyirikan yang tidak menyisakan tauhid sedikit pun. Dan orang yang berbuat syirik itu, maka Allah mengharamkan surga atasnya, dan tempatnya adalah di neraka. Surah Al-Maidah ayat 72. Para pendengar, tidak ada bedanya apakah pelaku syirik ini menamakan perbuatan tersebut dengan nama ibadah, tawassul, ataupun nama-nama lainnya. Sebab yang penting adalah hakikatnya, bukan semata-mata
nama dan istilah saja. Kemudian yang kedua, syirik kecil. Maksudnya adalah segala keinginan, perkataan maupun perbuatan yang tidak mencapai tingkat ibadah tetapi menjadi wasilah, perantara kepada syirik yang besar. Seperti berlebih-lebihan, hulu kepada makhluk, baik itu nabi, wali, orang soleh, kiai, ustaz, atau selainnya. Bersumpah dengan nama selain Allah, dia, yang sedikit, dan yang lain. Maka Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 116. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, dan dia mengampuni apa dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Para pendengar, ayat di atas berkenan dengan seorang yang mati dalam keadaan belum bertaubat, baik itu dari dosa syirik maupun dosa-dosa lainnya. Ayat ini berkenaan dengan seorang yang mati dalam keadaan belum bertaubat, baik itu dari dosa syirik maupun dosa yang lainnya. Jadi ayat ini bermakna orang yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari syirik, maka Allah tidak akan mengampuni dosa syiriknya. Adapun orang yang bertaubat ketika ia masih hidup, sadar sebelum datang kematian, baik dari dosa-dosa secara umum maupun dosa syirik, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Namun, jika seorang mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa-dosa yang lain, maka dia tergantung pada kehendak Allah. Bisa jadi diampuni atau bisa jadi disiksa menurut kadar dosanya. Namun, bila ia mati dalam keadaan syirik, Allah tidak mengampuni dosa-dosa syiriknya. Oleh karena itu, apabila sedikit saja dalam diri kita ada kesyirikan, apakah itu syirik besar ataupun syirik kecil, cepatlah bertobat sebelum waktunya habis, sebelum terlambat. Para pendengar yang beriman, demikianlah sedikit berbagi ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita mengerti benar bahwa dosa besar yang paling besar adalah dosa syirik. Karena Allah mengabarkan bahwa Dia tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan belum bertobat darinya. Semoga kita termasuk orang yang beriman, orang yang takut dari dosa syirik dan terhindar dari dosa-dosa syirik tersebut. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.